Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Irfan Anggarapane, NIP 2023-0615-202412-1002 dari gelombang 3 Angkatan 21 kelompok 1. Saat ini saya berdinas di KSOP kelas 4 Bakahuni. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan gambaran diri dalam manajemen ASN dan Smart ASN sebagai pemenuhan dari tugas 2B Agenda 3 pada program Latsar Kementerian Perhubungan tahun 2025. Baiklah, langsung saja mengenai gambaran diri dalam manajemen ASN. Yang pertama adalah jabatan saya saat ini adalah sebagai penilik kepelabuhanan dan tugas fungsi saya saat ini saya berada di unit kerja KSP kelas 4 Bakauheni di bagian lalu lintas angkutan laut dan usaha kepelabuhanan. Tugas pokok dan fungsi dari jabatan tersebut telah diatur dalam PM 4 tahun 2025 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Perhubungan. Selanjutnya, eh, tugas spesifik diatur dalam kinerja. Beberapa hal yang dapat saya jelaskan tentang tupoksi saya adalah yang pertama, menjadi pengawas kelancaran lalu lintas angkutan laut. Selanjutnya, mengawasi kegiatan kapal. Selanjutnya, pengawasan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan termasuk bongkar muat pelabuhan, embarkasi dan debarkasi penumpang, dan seterusnya. Selanjutnya, hak dan kewajiban saya sebagai seorang ASN itu diatur dalam bab 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, di mana pada bab tersebut pasal 21 dan pasal 22 dan seterusnya dijelaskan bahwa salah satu hak dari ASN adalah seperti penghasilan, penghargaan material dan non-material, tunjangan, dan sebagainya. Selanjutnya, kewajiban seorang ASN, salah satunya adalah eh, setia kepada Pancasila, menjaga netralitas, dan menjalankan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Selanjutnya, gambaran diri saya tentang Smart ASN adalah bahwa saya sebagai ASN menjalankan 4 pilar literasi digital. Yang pertama adalah digital skill, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Yang pertama, digital skill, saya sebagai seorang ASN harus mempunyai kemampuan untuk mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat digital. Seperti gambar yang saya tampilkan di sini, bahwa pada saat saya melaksanakan tugas, saya bisa menggunakan perangkat-perangkat digital untuk menunjang tugas dan fungsi saya sebagai seorang ASN di KSP kelas 4 Bakahuni dalam pengoptimalan pelayanan publik. Selanjutnya, digital culture. Saya sebagai seorang ASN harus memiliki kemampuan untuk membiasakan dan membangun digitalisasi dalam pelaksanaan tugas, di mana setiap harinya pada saat melaksanakan tugas, semua pekerjaan saya biasakan menggunakan dengan perangkat-perangkat digital dan sistem-sistem yang sudah digitalisasi sehingga pelayanan tidak lagi berbasis manual, melainkan dengan berbasis digital yang memiliki keefektifan dan keefisienan yang lebih baik daripada pelayanan secara manual. Selanjutnya, digital ethics, di mana saya sebagai seorang ASN harus memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan mengembangkan tata kelola digital, di mana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi saya, eh, dalam menggunakan perangkat-perangkat digital, saya harus menjaga etika, memperhatikan hal-hal yang eh, beresiko terhadap citra instansi yang saya duduki saat ini. Selanjutnya, digital safety, di mana kemampuan menganalisis dan menimbang dan meningkatkan kesadaran terhadap perlindungan data pribadi. Ini juga menjadi penting sebagaimana saya seorang ASN bisa menjaga data-data pribadi, baik data saya pribadi maupun data konfidensial dari instansi yang saat ini saya duduki.
Saya harus bisa menganalisis dan menimbang hal-hal yang bisa saya publish ke halayak umum dan hal-hal yang cukup disimpan menjadi bahan pertimbangan di internal unit kerja saya saat ini. Demikian beberapa gambaran diri saya terkait manajemen ASN dan literasi digital yang akan tetap saya emban sampai saya purna tugas nanti. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman yang menonton video ini mendapat gambaran yang lebih baik terhadap diri dalam smart ASN dan manajemen ASN. Terima kasih banyak.